Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelas Tekom C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ambil dari jaringan komputer, yaitu static routing. Di sini dijelaskan apa itu static routing. Routing adalah istilah untuk mengambil sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lainnya yang berbeda di jaringan yang berbeda. Terus routing statis. Pada routing statis, route pada routing table dari setiap router ditambahkan secara manual. Sedangkan routing table, untuk menambahkan router baru pada routing table digunakan pada perintah IP route, seperti contohnya pada IP route, destination network, mask, next hop, address or exit interface, dan administrasi distensi, kemudian permanen. Analogikanya seperti berikut. Misalnya di sini ada paket. Di sini saya sebagai 192.168.5.3 ingin mengirim paket ke sebuah teman saya di 172.30.40.2, tapi saya tidak tahu router menuju ke sana. Dan di sini apa yang harus saya lakukan? Jadi yang harus saya lakukan adalah ibaratnya seperti jika kita ingin mengirim paket ke teman kita, misalnya ke Jakarta, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta, kita bisa langsung menggunakan jasa ekspedisi. Nanti kita cukup datangi jasa ekspedisi, dan nanti jasa ekspedisi akan mengirimkan teman kita di Jakarta. Jadi analogikanya, router juga seperti jasa ekspedisi. Kita perlu datang ke keperluan office-nya. Seperti jasa ekspedisi, kita perlu datang ke keperluan office-nya. Di sini berarti default gateway-nya yaitu 192.168.5.1. Nah, kemudian ketika paket sudah sampai ke front office-nya atau default gateway-nya, maka dari router tadi nanti akan dikirim ke network tujuan. Jadi, di sini router berperan sebagai pihak ekspedisi. Kirim saja paket melalui default gateway saya seperti pada alamatnya yaitu 192.168.5.1. Saya akan mengirim paket. Nah, kemudian sender tinggal mengirim paket pesan dari 192.168.5.3 ditujukan ke 172.30.40.3. Pesan itu menuju paket saya. Nah, paket dikirim di default gateway. Dari default gateway dari router 1 ini, kemudian paket ini ditujukan untuk 172.30.40.1. Router akan mengecek routing pada tabel untuk mengetahui router terbaik untuk ke network tersebut. Jadi, sebagai contoh, kita mau mengirim paket ke Jakarta melalui akan dipilihkan router terbaik untuk segera sampai ke Jakarta. Apakah lewat jalur selatan atau lewat jalur utara? Router yang menentukan, sama seperti pada pihak ekspedisi. Kemudian dicek di tabel routingnya, dicek ternyata untuk tujuan
172.30.40.3. Next stopnya adalah 40.32.20.14. Dan ternyata sudah kelihatan kalau mau ke Jakarta kita harus lewat jalur udara. Jadi nanti tinggal paket dikirim ke jalur tersebut. Jadi kalau di sini dilihat di routing table untuk tujuan 172.30.40.3 dikirim lewat 40 30 20 14. Oke, paket siap dikirim. Nah, ketika paket sudah dikirim, nanti di dalam router 2 ini juga akan dicek tujuannya akan kemana, karena paket tujuan dikirim ke 172.30.40.3, maka akan dikirimkan melalui 172.30.40.1. Nah, paket sudah saya terima, maka akan dikirimkan ke 172.30.40.3 melalui 171.30.40.1. Paket siap dikirim. Jadi paket sampai ke server. Paket ini ke server dari 192.168.5.3 telah saya terima. Jadi paket sampai ke server paket dari 192.168 sudah diterima. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.